Halo anak-anak ibu kelas 8, apa kabarnya semua? Sehat semua? Masih semangat belajar bukan? Halo anak ibu, ayo semangat, bangkitkan semangatmu supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Hari ini sengaja ibu membawa kalian ke taman yang ada di sekitar halaman rumah ibu, ya, karena kita mau belajar struktur tubuh tumbuhan. Nah, kita lihat struktur tubuh tumbuhan. Struktur tubuh tumbuhan kita mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan bahkan ada buahnya. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar bagaimanakah struktur tubuh tumbuhan itu sendiri. Kita mulai nanti dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kita lihat saja. Akar itu tentu kalian tahu apa fungsi akar bukan? Coba, siapa yang tahu apa itu fungsi akar? Fungsi akar yang pertama adalah untuk apa? Ayo, mengokohkan berdirinya tanaman. Yang kedua, apa itu fungsi akar? Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, akar itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bagi tanaman-tanaman tertentu, akar itu bermodifikasi untuk menyimpan cadangan makanan seperti wortel dan ubi kayu. Nah, yang keempat, akar itu juga berfungsi sebagai organ respirasi, sebagai alat pernafasan. Nah, itulah fungsi akar. Nah, kita akan melihat bagian-bagian akar itu secara mendalam, secara anatomisnya. Kalau kita belah akar, kita akan melihat strukturnya. Yang pertama adalah bagian epidermis. Epidermis daripada akar ini adalah bagian akar yang paling luar. Epidermis ini ada yang bermodifikasi menjadi rambut-rambut akar. Inilah yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Nah, di samping daripada epidermis ada yang namanya korteks. Korteks ini, misalnya kalau wortel itu adalah bagian yang kita makan, itulah korteksnya, ya. Itu juga digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, yang ketiga adalah bagian endodermis. Bagian endodermis akar adalah bagian akar yang berfungsi untuk mengatur pergerakan air yang sudah diserap oleh akar tadi. Kemudian yang keempat, bagian daripada akar itu adalah bagian xilem dan floem. Di kelas 7 kalian sudah mengerti apa itu fungsi xilem. Xilem itu berfungsi untuk menyerap air atau menyalurkan air mulai dari akar hingga ke daun. Dan yang terakhir adalah floem. Floem itu adalah jaringan yang berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itulah bagian akar. Nah, akar ini ada dua jenis, akar monokotil dan akar dikotil. Nah, apa bedanya? Perhatikan. Akar monokotil itu adalah akarnya semua itu adalah akar serabut, tidak ada akar tunggang. Jadi semua akar itu sama besarnya semua seperti serabut dan tumbuh pada pangkal batang. Sedangkan akar dikotil itu adalah akar yang memiliki akar tunggang, ada induk akarnya. Akar tunggang inilah yang memiliki cabang-cabang. Nah, itulah bagian dari perbedaan antara akar monokotil dan akar dikotil. Bagaimana pula struktur anatominya? Struktur anatominya juga berbeda. Kalau dia akar dikotil, itu xilem dan floemnya teratur berada dalam satu lingkaran. Dan di antara xilem dan floem ada yang disebut dengan kambium. Nah, bagaimana pula dengan akar monokotil? Strukturnya itu adalah dia itu xilem dan floemnya tersebar. Nah, tidak ada di antaranya kambium. Jadi dia itu tersebar dan letaknya tidak teratur. Inilah mengenai akar. Nah, yang kedua adalah mengenai batang. Batang itu, ya, batang ini adalah berfungsi untuk menyalurkan air dari dalam tanah sampai ke daun. Nah, apa ini fungsi batang? Sama. Fungsi batang ini juga adalah menghubungkan, ya, antara akar dengan
daun. Nah, tentu kalau seperti itu ada juga dong bagian-bagian struktur batang ada. Batang itu juga sama seperti struktur daripada akar tadi. Ada bagian epidermis, ada bagian korteks, ada bagian endodermis, ada bagian xilem dan floem. Nah, jadi fungsinya sama seperti akar tadi. Epidermis itu fungsinya adalah sebagai untuk pelindung jaringan-jaringan di bawahnya. Nah, bagaimana dengan batang ini? Batang ini juga berbeda pada batang monokotil dengan dikotil. Perbedaannya di mana, Nak? Perbedaannya adalah kalau batang monokotil itu batangnya itu tidak punya kambium. Jadi di antara xilem dan floemnya tidak ada kambium. Maka batang monokotil itu tidak pernah membesar, dia hanya memanjang saja. Nah, beda dengan batang dikotil. Batang dikotil itu dia itu tumbuh membesar. Kenapa? Karena ada lingkaran kambium antara xilem dan floem. Jadi karena ada kambium inilah, maka akar batang itu membesar, membentuk lingkaran-lingkaran yang kita sebut nanti dengan lingkaran tahun. Nah, batang dikotil itu juga bercabang-cabang, sedangkan batang monokotil tidak bercabang-cabang. Nah, yang berikut, batang dikotil itu memiliki kambium, sedangkan batang monokotil tidak memiliki kambium. Nah, batang monokotil itu berluas-luas. Nah, coba kau perhatikan batang tebu, itu berluas-luas, batang bambu. Sedangkan batang tanaman ini tidak berluas-luas, karena ini adalah tumbuhan dikotil. Ini adalah pada batang. Nah, sekarang kita beralih pada daun. Nah, daun ini juga adalah bagian yang berfungsi sebagai pabrik makanan. Kenapa dikatakan pabrik makanan? Karena di dalam daun inilah terjadi proses fotosintesis. Nah, kalau begitu kita melihat juga apa itu bagian-bagian daripada daun, jaringan-jaringannya. Jaringan daun terdiri dari jaringan epidermis, ini adalah jaringan yang paling luas untuk melindungi jaringan di bawahnya. Lalu di bawahnya adalah jaringan tiang atau palisade yang banyak berisi kloroplas atau klorofil yang berguna untuk proses fotosintesis. Nah, sedangkan di bawahnya ada jaringan bunga karang sebagai rongga-rongga udara, tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Lalu di dalam daun itu juga ada namanya epidermis bawah, dan di bawah epidermis itu ada namanya stomata sebagai tempat masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida, atau sebaliknya masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen ketika terjadi proses fotosintesis. Nah, begitu juga mengenai daun. Nah, sekarang kita masuk ke bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bunga itu memiliki bagian-bagian yang terdiri dari, ya, kalau kita melihat sebuah bunga, ya, saya mau menunjukkan sama kalian bagian bunga. Bunga ini terdiri dari, yang pertama ini adalah tangkai bunga, kemudian kelopak bunga, mahkota bunga, dan di dalamnya ini ada benang sari dan putik sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kelopak bunga ini termasuk perhiasan. Ada bunga yang tidak punya kelopak. Apa fungsinya kelopak bunga ini? Adalah sebagai pelindung mahkota bunga ketika bunga masih dalam keadaan kuncup. Nah, mahkota bunga adalah sebagai alat perhiasan. Nah, makanya dikatakan mahkota. Untuk menarik serangga, makanya warnanya itu bermacam-macam, warnanya menarik. Nah, yang berikut adalah benang sari, adalah alat kelamin jantan, ya. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Inilah bagian-bagian bunga. Nah, bunga ini ada bunga lengkap dan ada bunga sempurna. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap, ada bunga sempurna, dan ada bunga tidak sempurna. Yang mana itu bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga, mulai dari kelopak, mahkota, benang sari, putik. Dan mana itu bagian bunga yang tidak lengkap? Tidak memiliki salah satu, contoh tidak mempunyai kelopak, itu bunga tidak lengkap. Nah, bagaimana pula dengan bunga sempurna?
Bunga sempurna itu dilihat dari alat kelaminnya. Kalau dia mempunyai benang sari dan putih, itu namanya bunga sempurna. Tetapi kalau dia hanya punya benang sari saja atau putih saja, itu namanya bunga tidak sempurna. Nah, itulah bagian-bagian bunga. Nah, kita lanjut ke dalam buah. Buah itu adalah hasil daripada proses penyerbukan. Buah itu memiliki bagian-bagian yang terdiri dari kulit buah, daging buah, kemudian biji. Biji yang sudah tua biasanya dilindungi oleh serabut-serabut yang tebal, ya pembungkus biji itu. Nah, biji itu adalah sebagai alat perkembangbiakan. Karena ketika terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan itu akan membentuk buah dan juga akan membentuk yang namanya biji. Karena biji adalah sebagai alat perkembangbiakan. Nah, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita untuk siang hari ini. Ibu harap kalian buka buku pelajaran kalian, pelajari dengan baik-baik, catat materinya, dan jangan lupa kalian pelajari di rumah. Selamat siang, tetap semangat. Sekian dan terima kasih.